Pernahkah kita berpikir bahwa suatu kebijakan yang terlihat logis dalam jangka pendek tetapi belum tentu memberikan hasil yang sama dan efektif dalam jangka menengah dan panjang? Mari kita ambil satu contoh saja. Bayangkan, terjadi suatu gangguan pada rantai pasok minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik, misalnya karena perang yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat Israel. Akibatnya, harga minyak mentah dunia meningkat tajam. Di sisi lain, pada saat yang sama, pemerintah juga sedang cemas karena menghadapi tekanan fiskal karena kewajiban pembayaran utang luar negeri yang cukup besar dan sudah jatuh tempo. Pada situasi ini, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM non-subsidi, seperti halnya Pertamax. Secara langsung, kebijakan ini memang terlihat rasional. Harga yang lebih tinggi dapat mengurangi beban fiskal karena pemerintah tidak perlu lagi menanggung sebagian biaya konsumsi BBM non-subsidi. Meskipun demikian, persoalannya tidak berhenti di situ saja. Dalam jangka pendek, dampaknya mungkin sesuai harapan. Sebagian konsumen tetap membeli BBM non-subsidi meskipun harganya naik. Tekanan fiskal pun tampak berkurang. Tetapi dalam jangka menengah dan panjang, perilaku masyarakat biasanya mulai beradaptasi atau pragmatis. Banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi akan beralih mencari alternatif yang lebih murah. Sebagian dari mereka beralih ke BBM subsidi, seperti Pertalite. Apalagi jika mereka berasumsi bahwa performa kendaraan tidak berubah signifikan karenanya. Ketika perpindahan ini terjadi dalam jumlah besar dan masif, maka jumlah konsumen BBM subsidi meningkat tajam. Akibatnya, volume BBM subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah bagi kelompok ekonomi lemah terus bertambah. Semakin besar konsumsi BBM subsidi, semakin besar pula anggaran subsidi yang harus dikeluarkan. Disinilah muncul apa yang disebut sebagai tekanan balik terhadap fiskal. Kebijakan yang pada awalnya bertujuan untuk mengurangi tekanan anggaran fiskal justru dapat memunculkan tekanan baru dari sisi yang berbeda. Oleh sebab itu, suatu kebijakan tidak hanya dianalisis berdasarkan dampaknya yang langsungnya saja, tetapi juga perlu berdasarkan perubahan perilaku yang mungkin muncul setelah masyarakat beradaptasi terhadap kebijakannya. Secara konseptual, kemungkinan munculnya efek samping seperti ini seharusnya sudah dapat diprediksi sejak masa awalnya melalui sajian model abstrak atau kerangka berpikir kesisteman. Meskipun demikian, untuk mengetahui seberapa besar, kuantitatif, dampaknya di dunia nyata, tetap diperlukan data lapangan, hasil survei, pemahaman mengenai proses bisnis terkait, berbagai asumsi yang terukur, dan pemodelan sistem dinamis yang mampu menggambarkan hubungan sebab akibat dan umpan balik secara lebih realistis. Dengan kata lain, kebijakan yang baik bukan hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi konsekuensinya dalam jangka menengah dan panjang sebagai respons masyarakat terhadap kebijakan yang bersangkutan.